Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk berdakwah. Apakah setiap muslim wajib berdakwah? Bagaimana jika seseorang itu tidak cukup ilmu untuk berdakwah? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Tuhan. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, tidak ada bikku, tak ada biksu, tak ada pastor. Mengajak ke jalan Allah kewajiban setiap orang. Suami ngajak istri, istri ngajak suami, istri ngajak anak, kawan ngajak kawan, tetangga ngajak tetangga. Friend, ayo kita sholat yuk. So kau ajak aku, kau kan bukan ustaz. Emangnya kau LCMA? Ini kan tugas ustaz. Sekolah di masjid. Saya dari ITB, insinyur kan? Iya, urus saja mesin-mesin itu. Masalah ngajak itu kewajiban bersama. Tapi masalah mengeluarkan fatwa itu alim ulama. Jadi kalau ada kawan ngajak sholat berjamaah, ngetuk pintu. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Kita sudah lama mencari nafkah nih Pak Haji. Sisakanlah waktu untuk di jalan Allah. Ayolah ke masjid. Oh, tutup pintu. Oh, cakap kasar lagi. Ajak aja anak istrimu. Kau bukan ustaz. Siapa kamu? Baru ke India, Pakistan, Bangladesh sudah berani ngajak-ngajak saya. Ini orang meluangkan rezekinya. Mereka datang itu dengan titik bulu keringatnya, meluangkan waktunya, meluangkan kesempatan dengan anak istri berkumpul, diluangkannya itu untuk mengajak orang ke jalan Allah. Mereka sedang berdakwah. Mereka inilah yang dai. Maka kalau disebut dai kita Ustaz Abdul Somad, Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di dalam masjid. Masyarakat ini 10, yang ke masjid itu 5, yang rajin sholat subuh itu 2, yang 2 inilah yang diceramahi semua. Inti ini Densus 99 semua, pasukan khususnya itu yang berdakwah ke mana? Yang masuk ke kampung-kampung, yang masuk. Insya Allah nanti kita akan ajak adik-adik kita yang berdakwah di pedalaman, suku Sakai, Talang Mamak, Talang Perigi, suku Akik, suku Laut. Mereka inilah yang dai-dai. Dia tidak LCMA, dia tidak profesor doktor, tidak pernah ke Kairo, ke Makkah, tapi mereka mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, dari menyembah hantu kepada menyembah Allah. Inilah dakwah. Masalah mengajak kewajiban bersama. Tapi kalau sudah bicara hukum, tanyalah Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam acara Mufti menjawab, tanyalah Ustaz Mustafa Umar, tanyalah para ahli fikih kita. Bedakan antara menjawab fikih dengan masalah mengajak. Ajak mengajak, tanggung jawab bersama. Masalah menjawab pertanyaan, aku cuma ngajak sholat. Kalau masalah hukum sholat, kau tanya Ustaz. Ini bedakan. Jangan, oh ini bukan tanggung jawab kita nih. Udah ada Ustaz, biar aja lah Ustaz yang ngajak. Untuk bicara, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Al-Mulia Allah Subhanahu juga kuasa. Kita manusia ada mulut tapi nggak bisa bicara, ada telinga tapi nggak bisa mendengar. Di sebelah kiri saya ini adalah saudara kita. Zahirnya kelihatan dia sempurna seperti kita, matanya, hidungnya, mulutnya sama seperti kita, bahkan lebih ganteng lagi daripada kita mungkin. Dan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa menjadikan telinganya nggak bisa mendengar, mulutnya nggak bisa bicara, padahal lidahnya sama kita. Maka orang-orang katakan ini tunarungu, kalau kita umumnya katakan orang bisu, nggak bisa bicara. Tapi dia juga punya kerisauan untuk mendakwahkan agama Allah. Kalau Nabi Sallallahu katakan, inilah zaman yang dulu tidak ada pada zaman Nabi. Dulu zaman Nabi nggak ada orang bisu, ya kan? Belum ada hadis-hadis atau apa yang menceritakan orang bisu ini berdakwah. Tapi umat akhir zaman orang bisu bisa dakwah juga. Bahkan beliau ini sudah sampai ke luar negeri nih, kalah kita. Maka itu beliau ini mau berdakwah, saya juga belajar untuk menerjemahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala
Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Nama saya Muhammad Arif. Saya dari Medan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Allah Subhanahu wa taala kuasa. Kita ini adalah makhluk, kita ini makhluk yang lemah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan bumi, menciptakan sungai, lautan, pohon-pohonan, gunung-gunung, menciptakan seluruh apa yang kita lihat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, manusia, kuda, unta, harimau, serigala, monyet, kingkong, burung-burung, ikan-ikan, dan semua ini ciptaan manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberi makan? Allah. Tidak ada yang mampu memberikan rezeki, memberi makan kecuali Allah. Bahkan kita juga yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Maha Kuasa? Dialah Allah, la ilaha illallah. Sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di akhir hayatnya mampu ucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Dalam satu hadis lagi ini katakan dari sahabat radhiyallahu an, baginda Rasulullah SAW bersabda, sekecil-kecil iman Allah Subhanahu wa taala berikan surga yang luasnya 10 kali dunia. Sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, dikatakan iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah mengambil duri di jalan, dan malu sebagian daripada iman. Ini ada cerita Rasulullah SAW pulang dari peperangan. Nabi SAW merasa lelah. Kemudian dia beristirahat dengan sahabat-sahabat di tempat di bawah satu pohon. Kemudian ketika Nabi menggantungkan pedangnya, ketika Nabi menggantikan pedangnya dan memulai akan istirahat, dilihat orang-orang kafir, mata-mata orang kafir. Maka dikatakan, wah ini kesempatan ini membunuhnya yang namanya Muhammad. Maka dengan perlahan-lahan dia mengendap-endap mendekati Nabi SAW, mengambil pedang itu tadi, dan langsung dihunuskan pedang itu ke leher Nabi SAW. Serta-merta Nabi SAW terkejut, terbangun. Dia katakan, wahai Muhammad, siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Maka Nabi SAW katakan, yang mendapat penyelamatkan adalah Allah. Jadi keyakinan yang benar, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang disampaikan Nabi ini membuat hati orang kafir itu bergetar, sehingga tangannya pun lemas, dan akhirnya pedang yang dipegang itu jatuh. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nabi SAW. Gantian Nabi yang ambil pedangnya dan menghunuskan pedang kepada orang kafir. Sekarang siapa yang menyelamatkanmu? Nabi SAW mengatakan,
maka dikatakan maaf wahai Tuhan, engkau adalah pemegang pedang yang baik. Akhirnya singkat cerita mulia, dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang kafir akhirnya masuk Islam. Ini asbab daripada kelembutan, kemuliaan daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah ini ada dalam kita baca di kitab Fadlul Amal. Dalam satu hadis dikatakan bahwasanya barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, berarti dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku akan bersamaku dalam surga. Dan dalam hadis lain dikatakan barang siapa menghidupkan sunnah hari mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam surga. Dan barang siapa yang selalu istiqomah bersiwak, salah satu sunnah Nabi SAW, maka akan dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang ikut sunnah Nabi SAW, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hai mulia, ini satu kisah Bilal bin Rabah. Ini Bilal bin Rabah ini ketika sebelum masuk Islam selalu didatangi oleh Nabi SAW. Beliau ini menggiling gandum, Nabi datang. Maka ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu selalu disiksa oleh tuannya. Dia menjadi tangga untuk naik ke atas unta. Beliau ini dicambuk, dia katakan, Pak Su'al, kamu harus meninggalkan agama Muhammad. Bilal radhiyallahu anhu ini dipaksa untuk kembali menjadi kafir lagi. Tapi Bilal mengatakan ahad. Maka Bilal ini dijemur di tengah padang pasir, disiksa siang dan malam. Maka ketika itu dilihat oleh sahabat Abu Bakar. Pertama dilihat oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, wahai Bilal, sabar engkau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertaimu. Kemudian datang oleh sahabat Abu Bakar. Singkat cerita mulia, Abu Bakar radhiyallahu anhu ini membeli daripada sahabat Bilal. Akhirnya Bilal pun ditebus, sehingga Bilal pun dibawa oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bebas daripada siksaan daripada tuannya ini.
Yang mulia, bilang masih cerita Bilal juga ini. Ketika Bilal ini diseret di bara api, disiksa siang dan malam, ditimpa batu dan sebagainya. Maka Bilal hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad. Akhirnya mulia singkat cerita ini Bilal seperti dikatakan tadi dibeli oleh sahabat Abu Bakar, dan akhirnya Bilal ini adalah orang yang pertama sekali mengumandangkan azan di kota Makkah. Ketika Bilal mengumandangkan azan di kota Makkah pertama sekali, maka orang-orang semuanya berkumpul melihat Bilal ini. Maka terbangun begitu orang terkejut. Pertama sekali azan dikumandangkan. Maka inilah pertama sekali azan dikumandangkan di kota Makkah, sehingga inilah bermula daripada azan dikumandangkan di kota Makkah, bermula daripada kemenangan Islam mulia. Barang siapa katakan dan Nabi SAW maksudnya barang siapa yang mampu menjaga sholat 5 waktu berjamaah di mana azan dikumandangkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama mudahkan rezekinya, yang kedua azab kubur diganti dengan nikmat kubur, yang ketiga menintas sifat kilat, dan keempat masuk surga tanpa hisab. Dikatakan tidak ada lagi cara yang lebih baik lagi selain daripada untuk memperbaiki iman kita untuk keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan sesaat keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Bahkan lebih mulia, sesaat saja kita keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik ibadah 60-70 tahun di rumah kita sendiri. Dan Nabi SAW beliau mengatakan sepagi sepetang orang keluar dari Allah lebih baik dunia beserta isinya. Baik, insyaallah. Nah, semua si desa insyaallah pada sampai insyaallah tulis